Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) resmi mengizinkan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca. Izin diberikan setelah sebelumnya BPOM memutuskan menangguhkan sementara penggunaan vaksin AstraZeneca, menyusul laporan kasus pembekuan darah di sejumlah negara Eropa. Perizinan vaksin AstraZeneca telah melalui kajian analisis bersama ahli imunisasi nasional, ITAGI, Komite Nasional Penilai Obat, dan Komite Nasional Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi atau Komnas KIPI. BPOM menyatakan kajian juga telah mempertimbangkan angka kesakitan dan kematian COVID-19 yang masih cukup tinggi di Indonesia, sehingga pemenuhan vaksin di tengah kondisi keterbatasan stok vaksin perlu dipertimbangkan matang. BPOM menegaskan manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Berdasarkan hasil-hasil kajian tersebut, Badan POM bersama tim pakar Komnas Penilai Obat, Komnas PP KIPI, dan ITAGI telah melakukan pembahasan pada tanggal 19 Maret 2021 dengan rekomendasi sebagai berikut. Saat ini angka kejadian COVID-19 global termasuk di Indonesia masih tinggi, sehingga walaupun pemberian vaksin dimungkinkan adanya menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, namun resiko kematian akibat COVID-19 jauh lebih tinggi. Oleh karena itu, masyarakat tetap harus mendapatkan vaksinasi COVID-19 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Dalam informasi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin ini pada orang-orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah. Indonesia telah menerima lebih dari 1.100.000 dosis vaksin AstraZeneca. BPOM menegaskan vaksin yang tiba di Indonesia berbeda dari golongan batch vaksin yang diduga menyebabkan insiden pembekuan darah di Eropa. Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diterima di Indonesia melalui COVAX Facility diproduksi di Korea Selatan dengan jaminan mutu sesuai dengan standar persyaratan global untuk cara pembuatan obat yang baik atau CPOB. Setelah diizinkan BPOM, Kemenkes akan segera mendistribusikan vaksin AstraZeneca. Indonesia akan memesan 59 juta dosis vaksin AstraZeneca hingga akhir tahun 2021. Tim Liputan, Berita 1. Pemirsa, BPOM memutuskan vaksin corona AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia dapat digunakan. Vaksin AstraZeneca dinilai memiliki lebih banyak manfaatnya ketimbang risiko yang dihasilkan. Sejauh apa pemerintah menjamin keamanan vaksin AstraZeneca ini? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Bu Nadia. Selamat siang. Apa kabar, Bu Nadia? Ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah di sini juga sehat. Ibu Nadia, setelah ada beberapa isu yang menerpa vaksin AstraZeneca ini ya, akhirnya pemerintah memutuskan akan menggunakannya. Pertimbangannya apa aja, Bu Nadia? Ya, yang pertama kita ketahui ya, Badan POM sudah mendapatkan data yang lebih lengkap lagi, baik dari EMA, European Medicine Association, dan juga dari WHO. Kemarin hari Kamis ya, terakhir mereka bersidang dan semakin memastikan bahwa kejadian ikutan pasca imunisasi yang terkait adanya pembekuan darah sebagai akibat setelah disuntikan vaksin AstraZeneca itu ternyata tidak berhubungan, dan juga angka kejadian ini masih sangat kecil dibandingkan kejadian pada populasi. Nah, tentunya dengan bersama Badan POM, bersama ITAGI dan juga Komnas Penilaian Obat dan Komnas KIPI kemudian memutuskan untuk kita tetap menggunakan vaksin AstraZeneca ini. Beberapa pertimbangan yang mungkin sudah kita ketahui adalah kasus COVID
di Indonesia itu masih tinggi. Jadi walaupun memang ada potensi KIPI setelah diberikan vaksinasi AstraZeneca ini, tetapi resiko kematian akibat COVID-19 itu masih jauh lebih tinggi, sehingga tentunya kita harus mengupayakan masyarakat tetap mendapatkan vaksin ataupun menggunakan vaksin yang sudah ada ini. Kemudian tadi juga disampaikan bahwa manfaat daripada pemberian vaksin, baik vaksin AstraZeneca ini juga merupakan lebih besar ya dibandingkan dengan resiko yang ditimbulkannya. Dan kemudian juga tadi kemarin disampaikan oleh Jubir Badan POM Ibu Rizka bahwa kita perlu berhati-hati dalam penggunaan vaksin AstraZeneca untuk orang dengan yang memiliki trombositopenia, artinya yang memiliki trombositnya rendah ya, dan juga memiliki gangguan pembekuan darah. Nah, itu artinya pada kriteria screening yang kita lakukan biasanya di meja kedua terkait dengan gangguan pembekuan darah dan adanya trombosit ini akan menjadi tidak bisa seorang mendapatkan vaksin AstraZeneca ini. Ya. Bu Nadia, kebetulan kami wartawan juga kan sudah mendapatkan vaksin. Nah, menurut pengalaman saya pada saat screening itu kan hanya suhu tubuh dan juga soal tekanan darah itu yang diperiksa langsung. Nah, sementara screening lainnya itu hanya by checklist aja. Nah, nanti prosedurnya apakah sama untuk memastikan keamanan AstraZeneca ini, untuk memastikan trombosit atau seperti apa, Bu Nadia? Ya, jadi prosedurnya akan sama, artinya si penerima vaksin tadi harus mewaspadai dirinya ya, bahwa kita sudah sampaikan bahwa untuk yang akan menerima vaksin AstraZeneca itu harus memastikan bahwa dia adalah bukan orang yang termasuk tadi dengan gangguan pembekuan darah ya. Jadi tidak harus dilakukan pemeriksaan trombosit sebelumnya, tapi kalau dia punya riwayat pembekuan darah atau misalnya kalau lagi demam berdarah ya, karena yang paling gampang di Indonesia ini adalah orang yang sakit demam berdarah yang memiliki gangguan pembekuan darah khususnya trombosit ini. Artinya memang dibutuhkan kejujuran dari si calon penerima vaksin ini untuk bisa di-screening sebelum penyuntikan vaksin AstraZeneca gitu ya, Bu Nadia? Iya, betul. Sebenarnya pada saat kita melakukan screening di tahap kedua, memang yang harus dilakukan itu adalah penerima vaksin tadi memastikan dirinya sehat ya. Kondisi-kondisi yang memang mereka memiliki penyakit ya, seperti misalnya gangguan pembekuan darah ini kan tidak muncul dalam 1-2 hari ya. Jadi memang merupakan gangguan yang sifatnya penyakitnya sudah kronik, sehingga tentunya pada saat akan mendapatkan vaksin, baik yang AstraZeneca atau Sinovac, kita sudah sampaikan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat. Nah, kemudian tadi pada saat datang untuk mendapatkan vaksinasi akan disampaikan surat tersebut. Sehingga memang pada waktu screening harus disampaikan kalau memang kita pernah punya penyakit gangguan pembekuan darah, disampaikan karena berarti vaksin itu akan ditunda pemberiannya. Oke. Apakah nanti AstraZeneca ini akan dibagi dalam 2 dosis juga sama seperti Sinovac atau seperti apa, Bu Nadia? Ya, jadi AstraZeneca yang kita dapatkan ini kan dari COVAX Facility ya, jadi diberikan gratis melalui mekanisme COVAX Facility. Nah, AstraZeneca yang kita terima sebanyak 1,1 juta dosis ini memiliki masa edar hanya sampai dengan akhir Mei dan Juni awal 2021. Nah, sementara itu dosis penyuntikan kedua untuk AstraZeneca ini 8 sampai dengan 12 minggu kemudian. Nah, dengan pertimbangan hal ini, maka 1,1 juta dosis AstraZeneca ini akan kita gunakan hanya untuk dosis pertama saja, supaya nanti pada saat masa edarnya habis, ini sudah kita berikan kepada sasaran-sasaran vaksinasi. Artinya masih ada dosis kedua setelah itu dengan merek yang berbeda atau hanya 1 kali suntik aja, Bu Nadia?
tetap akan 2 kali suntik, tapi karena rentang waktu dari penyuntikan kedua untuk vaksin AstraZeneca ini 8 minggu sampai 12 minggu ya, berarti 2 bulan atau 3 bulan kemudian, Mbak. Jadi kita tahu bahwa nanti di awal April atau akhir Maret ini kita akan sudah menerima lagi sejumlah 3 juta dosis AstraZeneca dari COVAX Facility. Baik, ada beberapa isu yang dikhawatirkan oleh masyarakat tadi soal isu pembekuan darah. Nah, pemerintah kan sudah mengantisipasi itu ya, karena tidak semua yang disuntikan itu mengalami hal yang serupa begitu dengan beberapa kasus yang terjadi pembekuan darah begitu, Bu Nadia. Tapi ada soal kandungannya yang dikhawatirkan tidak halal seperti itu. Nah, pemerintah sendiri bagaimana menjawab keresahan dari masyarakat ini, Bu Nadia? Iya, jadi memang kita sudah ketahui ya, kemarin juga MUI sudah mengumumkan secara resmi terkait fatwa kehalalan dari AstraZeneca. Jadi memang AstraZeneca ini dikatakan bisa digunakan karena dalam kondisi darurat atau mudah ya, kalau saya mohon maaf kalau saya salah mengutipnya. Tapi mengapa ini kemudian disampaikan, artinya walaupun dia tidak suci dan halal, tetapi tetap bisa digunakan karena sesuai dengan fatwa dari MUI itu adalah 5 alasan sebenarnya. Yang pertama adalah kebutuhan yang mendesak dan darurat ya. Jadi kalau seperti ini kondisi pandemi, banyak kemudian yang sakit, banyak kemudian yang meninggal, maka ini dikategorikan sebagai ini kondisinya adalah kebutuhan yang mendesak dan darurat. Yang kedua adalah mendapatkan keterangan dari ahli yang kompeten tentang adanya bahaya dan resiko fatal kalau tidak kita melakukan vaksinasi. Jadi kembali lagi bahwa kita pernah merasakan ya begitu banyak kematian yang terjadi di awal-awal Januari Februari, begitu banyak orang dengan susahnya mencari tempat perawatan ya pada waktu itu. Jadi tentang adanya bahaya dan resiko fatal ini memenuhi kondisi tersebut. Yang ketiga adalah vaksin yang halal dan suci itu tidak cukup untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi karena memang tidak ada satupun pabrik vaksin yang bisa memenuhi kebutuhan kita sebanyak 426 juta dosis tadi. Nah, padahal kita harus membentuk kekebalan kelompok kan, sehingga tentunya dengan pertimbangan ketiga ini. Nah, pertimbangan keempat bahwa jaminan keamanannya ditanggung oleh pemerintah. Jadi keamanan penggunaannya itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Artinya memang ini aman. Kalau kita berbicara tadi soal penggunaannya yang kemungkinan terjadinya pembekuan darah itu kan sudah diantisipasi dan sudah dinyatakan oleh pemerintah yang bisa digunakan. Yang kelima adalah kita tidak memiliki keleluasaan untuk memilih jenis vaksin ya, karena kan jenis vaksin yang ada itu adalah yang saat ini sudah ada di uji klinis tahap 3. Sementara kita memang harus segera mendapatkan vaksin tersebut untuk kita bisa suntikan, dan kita berharap bahwa pandemi ini bisa segera kita selesaikan sehingga tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi kesakitan yang begitu besar yang menimpa tentunya masyarakat kita. Nah, dengan 5 alasan tadi itulah yang menyebabkan AstraZeneca ini tetap boleh digunakan. Nah, tentunya pemerintah tetap akan berusaha mendapatkan dan mendatangkan vaksin yang memang bisa dikategorikan sebagai vaksin yang suci dan halal. Tetapi karena keterbatasan dan kita harus segera mencapai kekebalan kelompok, tentunya kita tidak punya banyak pilihan. Baik, Bu Nadia, siapa saja nantinya yang akan menerima suntikan AstraZeneca ini? Kita akan membahasnya usai jeda di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lanstock.